Ini untuk ragi, saya pakai sekitar setengah sendok teh ya. Nah, ukuran sendok teh yang saya pakai itu khusus untuk baking ya. Kenapa saya pakai sendok teh? Karena takaran raginya ini nggak kedetek sama timbangan saya. Jadi saya pakai takaran sendok teh. Kemudian pindahkan adonan ke dalam baskom yang sudah dilapisi dengan minyak, dan jangan lupa juga untuk mengolesi permukaan adonan dengan sedikit minyak. Lalu tutup dengan plastik dan masukin ke dalam kulkas. Proofing di dalam kulkas sekitar 16 jam, dan keesokan harinya keluarkan adonan dari dalam kulkas. Nah, setelah dikeluarkan dari dalam kulkas, saya biarkan adonan sekitar 4 jam di suhu ruang. Nah, untuk lamanya waktu proofing di dalam suhu ruang itu tergantung suhu ruang masing-masing ya. Jadi bisa saja tidak sama dengan waktu yang saya perlukan. Bisa saja kalian lebih cepat atau lebih lama. Jadi tergantung suhu ruangnya. Nah, ini dia hasil adonan yang sudah mengembang hingga double size. Hasil yang sangat bagus ya. Dan ini siap untuk digunakan. Bagus banget. Bagus banget.
Atau teman-teman bisa juga membagi dua adonan, kemudian digilas dan digulung. Terus dibiarkan mengembang hingga double size. Nah, kalau menurut pengalaman saya, adonan yang dibagi dua ini teksturnya itu lebih ringan, tidak terlalu padat. Sedangkan adonan yang tidak dibagi dua itu hasilnya lebih padat. Jadi kembali ke selera masing-masing. Nah, ini dia adonan yang sudah mengembang hingga double size. Dan selanjutnya kita akan masukin ke dalam oven untuk dipanggang selama kurang lebih 20 menit di suhu 180 derajat Celcius. Jadi tergantung jenis ovennya juga ya, harus diperhatikan. Ini adonan yang sudah dimasukin ke dalam oven. Dan ini setelah adonan matang dan dikeluarkan dari dalam oven. Jadi bentuknya itu kelihatan lebih lonjong ya. Ini untuk adonan yang dibagi dua. Kemudian olesi dengan butter, olesi secara rata ya, dan dalam keadaan roti masih panas. Nah, ini dia hasilnya setelah roti diolesi dengan butter, kelihatan lebih mengkilat ya. Dan setelah itu tutup dengan serbet kurang lebih selama 7 menit. Nah, ini dia hasilnya. Roti akan terlihat jauh lebih lembut. Ini tekstur roti yang adonannya dibagi dua tadi. Hasilnya tidak terlalu padat ya. Tapi tetap lembut, tahan lama. Ini saya roti ini saya buat sudah beberapa kali. Sampai 8 hari roti masih tetap lembut. Roti tidak berjamur ya, asalkan tetap disimpan di dalam wadah tertutup. Ini roti sangat elastis dan lentur. Jadi untuk adonan yang slow fermentasi, hasilnya itu kalau dengan kasat mata memang tidak terlalu jauh berbeda dengan roti-roti yang difermentasi secara normal ya. Tapi kalau untuk kualitas, rasa dan ketahanannya jelas berbeda. Makanya saya lebih sering membuat roti dengan metode yang slow fermentasi. Roti yang dihasilkan dari slow fermentasi, yang penggunaan takaran raginya juga tidak terlalu banyak, konon katanya lebih mudah dicerna oleh lambung. Jadi, lebih sehat tentunya. Nah, untuk adonan roti yang tidak dibagi dua hasilnya seperti ini ya. Bentuknya lebih bulat dan tekstur rotinya lebih padat.